أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه wasallam thumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib azani Allahu ayyakum. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa, menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa khawati fiddin, a'azzani Allahu ayyakum. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kita kali ini kembali kita akan membacakan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-36, hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah hadis ini akan banyak menjelaskan kepada kita tentang al-jaza'u min jinsil amal. Ya, bahwasanya al-jaza, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan. Jadi ketika kita menolong misalnya saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, maka al-jaza' min jinsil amal, kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meringankan beban saudara kita sesama kaum muslimin, maka al-jaza' min jinsil amal, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meringankan ya daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini kaidah. Ya, ini adalah merupakan kaidah umum yang harus kita fahami dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita ini, bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita zalim terhadap orang lain, maka kita juga akan dizalimi. Kita juga akan mendapatkan balasan atau ganjaran daripada kezaliman kita tersebut. Ya, jadi intinya adalah
al jaza'u min jinsil amal. Baik. Hadis ini, hadis yang ke-36 ini, hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurba, barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan besar, kata Rasulullah, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan besar yang ada di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba tersebut dari kesulitan besar di antara kesulitan-kesulitan besar pada hari kemudian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, orang yang sedang mengalami kesulitan, orang yang sedang mengalami kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang tersebut baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, aib apapun itu, satarahullahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya dia fid dunya wal akhirah, di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, kata Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan atau menurunkan pertolongan kepada seorang hamba, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan apapun itu, yaltamisu fihi ilma, yang mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu atau dalam rangka untuk mencari ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudkan di sini masjid atau musalla, yatluna kitab Allah, yang mana mereka berkumpul di masjid atau di musalla, yatluna kitab Allah, dalam rangka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka membaca Al-Quran, dalam rangka mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling membacakan antara satu dengan yang lainnya di antara mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kaum tersebut yang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan saling membacakan antara satu dengan mereka di antara mereka, ya, mereka akan diliputi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, ya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kaum tersebut,
memuji-muji kaum tersebut, kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an. Allah menyebut-nyebut mereka, Allah memuji-muji mereka di sisi di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu." Barang siapa yang amalannya lambat, barang siapa yang amalannya lelet, barang siapa yang tertinggal dalam amalannya, kalau bahasa bebasnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya, keturunannya tidak akan mengakselerasi dia. Ya, keturunannya tidak akan membuat dia di depan. Ya, kalau misalnya dia paling terbelakang dalam beramal, maka nasabnya tidak bisa memajukan dia. Ya, seperti itu makna daripada sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Baik, ikhwas sekalian azza Allah wa iyyakum, ya, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, ya. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat mulia. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang, dan di hadis ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan beberapa perkara, ya, beberapa permasalahan, yang mana permasalahan ini nantinya kalau kita lihat akan kembali kepada al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya al-jaza', balasan itu, ya, min jinsil amal, sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, sesuai dengan perbuatan kita, seperti yang Ana jelaskan di awal tadi. Baik, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau Abdurrahman, ya, bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Sudah pernah kita jelaskan tarjamanya, sudah pernah kita jelaskan biografinya secara singkat, ya, dan pada kesempatan kita kali ini kita tidak akan menjelaskan lagi biografi, ya, daripada perawi hadis ini, yaitu sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi yang perlu antum fahami dan yang antum harus selalu ingat bahwa beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat lainnya. Dan yang perlu juga antum ketahui bahwa beliau banyak meriwayatkan hadis yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau senantiasa memulazamai atau beliau senantiasa membersamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau antum mau mengetahui banyak ilmu, maka jangan pernah lepas dari para ulama. Jangan pernah lepas dari para guru-guru kita. Ya, tentu saja mereka yang lurus manhajnya, yang mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan yang dipahami oleh salaf kita, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, sebelumnya kita lihat dulu manzilatul hadis. Ya, kita akan lihat bagaimana kedudukannya hadis ini di sisi para ulama rahimahumullahu taala jami'a. Hadis ini kata para ulama, hadzal hadis mauqi'uhu azim. Hadis ini kedudukannya sangat agung. Hadis ini kedudukannya sangat luar biasa. Lima fihi minal bisyarati wan nizarati, karena adanya berita gembira, ya, dan adanya ancaman dalam hadis ini. Allati tadfa'ul mu'mina lil amali fi sabili khidmatin nas, yang mana dalam hadis ini, ya, ada dorongan kepada kita untuk berkhidmat, ya, untuk melayani, untuk membantu, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya membantu sesama manusia, ya, wa mujalasati ahli ilmi wal Quran. Dan di dalam hadis ini ada dorongan bagi kita, ya, ada motivasi bagi kita untuk membersamai atau bermujalasah, senantiasa bermujalasah dengan ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang
mengetahui Al-Qur'an. Wa dhammi man yattaqiuna 'alal ansabi, dan juga dalam hadis ini mencela orang yang bersandar kepada nasabnya. Ya, jadi dia bersandar kepada nasabnya. Kalau bahasa bebasnya, dia ngandelin nasabnya, gitu loh. Ya, karena saya pernah dengar sendiri ada orang yang mengklaim dirinya keturunan mulia, karena dia mengklaim dirinya sebagai keturunan mulia, nggak usah saya sebutkan. Ya, maka dia mengatakan, dia menganalogikan bahwa emas walaupun ditaruh di comberan tetaplah emas katanya. Jadi walaupun dia minum khamar, walaupun dia berjudi, tetap dia mulia. Ya, nggak usah saya sebutkan karena ini sering mengundang kontroversi. Ya, ada saya pernah dengar sendiri omongan-omongan seperti itu. Nah, di hadis ini ya nanti akan kita jelaskan. Dhammi wa dhammi man yattaqiuna 'alal ansab, mencela orang yang menyandarkan dirinya kepada nasabnya. Ya, nyanderin, ya, jadi ngandelin nasab gitu loh. Ya, wa yuhmilunal a'mal, dan dia mengabaikan amalan. Ya, dia nggak mau beramal, dia nggak mau melakukan amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena dia bersandar kepada keturunannya. Ya, kakek saya orang soleh, bapak saya orang soleh, ya kan, bapak saya orang terkenal, gitu kan, seperti itu. Saya nggak beramal juga, nanti saya akan diangkat, gitu kan, seperti itu. Nah, hadis ini mencela orang yang menyandarkan dirinya, orang yang hanya semata-mata mengandalkan nasabnya, ya, tanpa melakukan amalan-amalan soleh. Taib, ini yang pertama. Kemudian berkata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala, berkata, hadza hadisun azim. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, hadis yang sangat luar biasa. Ya, kenapa kata beliau hadis ini adalah hadis yang sangat agung? Beliau mengatakan jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawaidi wal adab. Karena hadis ini mengumpulkan berbagai macam ilmu-ilmu, ya, wal qawaid, dan mengumpulkan berbagai macam kaidah-kaidah besar dalam agama kita ini, wal adab, dan adab. Dan nanti akan kita bacakan beberapa kaidah yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya yang Anda sudah bacakan dari awal, al jazaa'u min jinsil amal. Ini kaidah bahwa al jaza', balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal perbuatan. Ini di antara kaidah yang terkandung di dalam hadis ini. Dan banyak kata beliau, ya, wal adab, demikian pula dengan adab-adab. Kemudian beliau mengatakan fihi fadlu qada'i hawaijil muslimin. Di dalam hadis ini ada keutamaan menunaikan, ya, hajat-hajat kaum muslimin, wa naf'ihim bima yatayassaru, dan memberikan kepada mereka manfaat dengan sesuatu yang memudahkan mereka, min ilmin, baik itu berupa ilmu, ya, jadi yang punya ilmu berikanlah manfaat dengan ilmunya kepada masyarakat, gitu kan, seperti itu. Ya, awmalin, yang punya hartanya berikanlah manfaat kepada orang banyak, ya, aw muawanatin, atau dengan berbagai macam bantuan dan pertolongan, aw isyaratin bimaslahatin, atau menunjukkan seseorang kepada suatu perkara yang bisa mendatangkan maslahat, aw nasihatin, atau memberikan nasihat, ya, aw ghairi dzalik, atau yang selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi ini diantara manzilatul hadis, ini diantara kedudukan hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'a. Taib. Sekarang kita memasuki, ya, matan hadis, ya, atau kalau orang bahasakan sekarang, ya, konten hadis. Ya, kita akan melihat dan membahas satu persatu daripada sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Ya. Nafasa, barang siapa yang nafasa, ya. Nafasa itu artinya kalau kita terjemahkan memberikan kelonggaran. Nanti akan kita lihat secara detail. Ya, an mu'minin, seorang mukmin. Ya, perhatikan ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu memakai kata umum, ya. Antum yang belajar bahasa Arab pasti paham, karena ini pelajaran bahasa Arab dasar ini, ya. Ya, Rasulullah mengatakan man nafasa an mu'minin. Ya, mukmin di sini kata umum. Dari mana kita tahu bahwa mukminin ini kata umum? Karena kata ini tidak memakai alif lam, ya. Disebut sebagai isim nakirah. Ya, kalau ada isim tidak memakai alif lam, maka itu namanya isim nakirah yang menunjukkan kepada keumuman, berarti kepada keumuman. Jadi kalau Rasulullah mengatakan mukminin, mukmin manapun itu, ya, mukmin kaya, mukmin susah, ya, maksudnya orang miskin, mukmin besar, mukmin kecil, mukmin yang rakyat biasa, mukmin yang pejabat, artinya mukmin manapun itu. Berbeda kalau misalnya Rasulullah mengatakan al mukmin pakai alif lam, itu menunjukkan kepada mukmin tertentu, tidak semua mukmin, ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan man nafasa an mu'minin, siapa yang memberikan kelonggaran, ya, atau membantulah seorang mukmin manapun itu, ya, kurbatan min kurabid dunya. Kurbatan itu kesulitan besar, jadi bukan kesulitan populer, ya, ya, kesulitan yang tidak populer, kesulitan besar, ya. Nah, kata kurba artinya kalau diterjemahkan secara bebas adalah kesulitan besar. Kata kurba ini kalau mau diidentikan seperti orang yang tercekek, ya, seperti orang yang tercekek. Saya tanya sama antum, orang yang tercekek itu tersiksa nggak? Nggak bisa nafas kan? Nah, orang yang nafasa, ya, seperti orang yang mencekek. Kalau kita katakan man nafasa an mu'minin kurbatan, ya, itu artinya kalau nafasa seperti seorang yang mencekek, ya, kurbanya dicekek, lalu kemudian dia longgarkan cekekannya tersebut. Bisa dipahami? Ya, nafas kan bahasa Arab, ya, jadi jangan antum pikir nafas itu bahasa antum, enggak. Antum menyadur dari bahasa Arab. Nafasa yunaffisu tanfis, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'il, artinya memberikan kelonggaran, ya, jadi membuat dia bernafas gitu loh. Jadi posisinya menafasaan mu'minin kurba, siapa yang melonggarkan, siapa yang membantu seorang muslim, seorang mukmin manapun itu, ya, dari kesusahan besarnya, dari kesulitan besarnya. Artinya seolah-olah dia mencekek, ya, lalu kemudian dia longgarkan cekekannya tersebut. Nah, itu maknanya seperti itu, ya. Antum kalau tahu bahasa Arab, insya Allah pasti bisa memahami lebih detail gitu kan, seperti itu. Tapi kita terjemahkan secara bebas. Ya, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan besar yang ada di dunia ini, ya. Terkadang ada orang sudah dikejar-kejar sama orang, ya, nggak pernah kelihatan di rumahnya, ya. Kenapa si fulan nggak pernah muncul? Kesian dia, dikejar-kejar. Dia ngutang 10 juta sampai sekarang nggak bayar-bayar, janji tarso nggak bayar-bayar, dikejar-kejar sama orang. Sudah lagi tuh anaknya lagi sakit, sudah lagi tuh istrinya marah-marah mulu. Itu namanya salah satu kurba itu. Jadi betul-betul kondisi yang mencekik dia gitu loh, ya, kondisi yang betul-betul membuat dia menderita, ya, itu kurba, gambarannya kurba seperti itu, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nafasa, memberikan kelonggaran, ya, lalu kemudian ada orang cerita sama antum misalnya, itu si fulan diceritakanlah sama antum, oh ya udah, antum bisa hubungkan anak nggak sama dia? Oh bisa, ya, telepon. Ada masalah apa antum, akhi? Ya, afwan, anak ada utang 10 juta. Ya udah, anak ada uang 5 juta, anak bantu antum. Itu maknanya yang pertama. Atau misalnya kalau antum punya kelonggaran, anak ada uang 10 juta cash, suruh orang itu datang ke anak yang bayarin. Itu maknanya yang kedua. Jadi bisa meringankan, ya, bisa meringankan kesusahan, bisa bermakna meringankan kesusahan, ya, yang dialami oleh saudara mukmin kita, ya, bisa menyelesaikan gitu loh. Jadi betul-betul diselesaikan, ya. Mungkin dia bantu, ya, utangnya 10 juta, nih anak ada 5 juta, atau betul-betul ya udah anak yang bayarin utang antum, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia bantuan, akan meringankan dia, akan melonggarkan dia,
ya akan meringankan dia kelak pada hari kiamat dari diantara kesulitan besar, diantara kesulitan-kesulitan besar yang ada pada hari kiamat. Dan kita tahu di hari kiamat itu semuanya besar. Makanya antum lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan hari kiamat dengan berbagai macam nama. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, dan yang lainnya, ya, hari huru hara dan segala macamnya. Intinya hari kiamat itu luar biasa, ya, bukanlah hal yang enteng, bukanlah hal perkara yang mudah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya orang-orang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan telanjang. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat dong, saling mandang dong antara satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, manusia pada saat itu menghadapi lebih besar dari masalah itu. Artinya nggak sempat lagi ngeliatin antum, ya, teman antum nggak punya antum kecil, nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi istilah begitu pada hari itu. Ya, karena ada perkara yang lebih besar yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Perhatikan, orang yang meringankan atau membebaskan saudaranya dari kesulitan-kesulitan besar yang ada di dunia ini, yang dialami oleh saudaranya tersebut di dunia ini, maka kelak di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan besar yang ada pada hari kiamat. Ya, kalau kayak sekarang belum kita rasakan, belum, ya, belum, karena mungkin karena faktor keyakinan kita ya, karena keyakinan kita mungkin agak lemah, dan mungkin kecintaan kita terhadap dunia, sehingga kita tidak ada niat untuk membantu saudara kita, atau kita tidak ada niat untuk meringankan beban saudara kita. Ya, tapi ini akan kita akan alami penyesalan ini nanti ketika nanti di hari kemudian. Ya, wajah-wajah pada saat itu tertunduk hina. Bahkan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, mungkin Anda pernah bacakan juga dalilnya di sini. Orang-orang kafir, ya, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW pada hari kemudian, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai, di hari orang-orang zalim memasukkan kedua tangannya di mulutnya. Bukan satu jari, bukan begitu lagi, kedua tangannya. Bahkan kata para ulama dimasukkan sampai ke siku kedua tangannya, ke mulutnya. Itu saking menyesalnya mereka, ya, karena baru lihat di hadapan mata, waduh, ini ternyata benar, ya, ini real ternyata yang orang-orang para dai, para ustadz, para ulama, ya, ceritakan sewaktu di dunia, ingatkan sewaktu di dunia, ternyata di hadapan mata sekarang. Barulah mereka menyesal, saking menyesalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'addu dzalimu ala yadai, digigit itu, dimasukkan ke mulutnya kedua tangannya. Kata para ulama bahkan mereka memasukkan sampai ke sikunya. Itu saking menyesalnya. Yaqulu, sambil berkata orang-orang zalim tersebut, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduh celakanya, alangkah baiknya dulu, wahai duhai celakanya aku, alangkah baiknya dulu sewaktu di dunia aku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengikuti jalannya Rasul. Ya, itu penyesalan, dan itu nanti dialami oleh orang-orang yang zalim. Mereka akan menyesal barulah setelah melihat apa yang terjadi di hadapan mata mereka. Nah, orang-orang yang membantu sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, melepaskan, meringankan, ya, beban atau kesusahan saudaranya kaum mukminin di dunia, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya dia, akan memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Nah, di sini kaidah di sini yang bisa kita pahami adalah bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Karena ya, si mukmin ini dulunya di dunia membantu, meringankan, ya, atau melepaskan kesusahan saudaranya, maka dia juga dilepaskan, dibantu, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Walaupun tidak sama persis, akan tetapi sekira-kira seperti itu, karena balasan di akhirat adalah balasan yang tidak ada tandingannya, ya, baik itu nikmatnya maupun itu azabnya. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya Imam At-Tabrani rahimahullah taala meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min karbi yaumil qiyamah wa an yudhillahu tahta arsyihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka
Allah Subhanahu wa taala kelak menyelamatkan dia dari kesulitan besar ya yang terjadi pada hari kiamat, dan dia mau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, falyunzir mu'siran, maka hendaklah dia menangguhkan orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Ya, dia tangguhkan. Jadi misal ya, ada orang yang ngutang sama antum misalnya 1 juta. Ya, antum tahu ini saudara ana ini lagi dalam kondisi sulit. Ya, maka antum katakan sama dia, akhi, ya utang antum kapan-kapan aja antum bayar sama ana. Ya, nggak ada masalah. Ya, selama antum masih dalam kondisi susah, silahkan kapanpun antum bisa bayar ke ana kalau antum sudah terbebas dari masalah antum. Ini namanya inzar, namanya memberikan menangguhkan ya hutang atau orang yang hutang orang yang berhutang kepada dia. Ya, kata Rasulullah, kalau kita mau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kelak di hari kemudian dari perkara-perkara besar di hari kemudian, dan kita hendak berada di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, falyunzir mu'siran, maka hendaklah dia menangguhkan ya daripada orang yang dalam kondisi kesulitan. Ya, siapapun itu. Ya, siapapun itu, baik dia adalah seorang yang seorang ya rakyat biasa atau pemimpin ya, atau misalnya orang bilang terpandang atau tidak terpandang, siapapun, yang penting dia menangguhkan orang yang sedang dalam kesusahan. Baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, orang yang sedang mengalami kesulitan. Perhatikan di sini Nabi Muhammad SAW juga mempergunakan kata umum ya, mu'sir, orang yang lagi dalam, siapapun yang lagi dalam kesulitan, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Tapi kata Rasulullah, siapa yang membantu ya, siapa yang menolong orang yang lagi dalam kesulitan, siapapun itu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dia, bukan cuma di akhirat saja atau bukan cuma di dunia saja, tapi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, itu juga al jaza min jinsil amal, artinya balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya kita hendak dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan kita yang ada di dunia ini, apalagi nanti urusan kita di akhirat, maka apa yang kita lakukan? Maka senantiasalah kita membantu atau meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi dalam kondisi kesulitan. Fadil. Afwan. Taib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menceritakan kepada kita tentang seseorang yang sedang membantu orang lain atau meringankan beban orang lain. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ya, anna rajulan mata fadakhalal jannah, bahwasanya ada seorang hamba yang meninggal dunia dan ternyata orang tersebut dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, ditanya hamba yang meninggal yang masuk surga tersebut, ya, ma kunta ta'mal, kan gitu kan. Ya, biasanya kalau orang sukses biasanya ditanya apa? Ya, ditanya apa? Gimana caranya antum sukses, kan gitu? Ya, masuk surga ditanya, kenapa bisa masuk surga? Gitu loh. Ya, neraka juga begitu. Ya, masalah kakum fi sakar. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakar? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, lalu kemudian mereka menjawab, ya, yang menyebabkan kami masuk neraka adalah di antara sebabnya adalah lam naku minal musallin.
kami dulu di dunia nggak pernah sholat. Ya, makanya kami masukin neraka sakar. Nah, si orang ini, hamba ini yang masuk surga ini ditanya, ma kunta ta'mal, ya, apa yang dulunya kamu lakukan, amalan apa yang dulunya kamu lakukan di dunia sehingga engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa imma dzakara wa imma dzukira. Dikatakan bahwa perawi mengatakan ia menyebutkan atau disebutkan. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, menjawab, inni kuntu ubayi'un nas. Dulu di dunia saya seorang pedagang. Ya, dulu di dunia saya seorang pedagang. Orang pedagang itu, Pak, kalau jujur, ya, kalau ada pedagang yang jujur, itu nggak main-main nanti tempatnya di akhirat. Ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin, bersama nabi dan orang-orang yang siddiq gitu loh. Itu kalau pedagang yang jujur. Sebaliknya kalau nggak jujur, ya tempatnya juga nyunsep gitu loh. Ya, orang tersebut mengatakan, ini kuntu ubayyun nas. Dulu saya kalau bertransaksi dengan orang, ya, saya kalau bermuamalah, bertransaksi dengan orang, fakuntu unzirul mu'sir. Di antara kebiasaan aku, katanya, adalah saya suka menangguhkan hutang orang-orang yang dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan susah. Kalau kayak kita kan punya piutang sama orang, kejar-kejar kan, kita nggak mau tahu antum ini kemana sih, lari kabur mulu gitu loh. Ya, capek ditelepon, kita tulis di media sosial, ya, di WA, di teror segala macamnya. Itu kalau kayak kita punya piutang sama orang, kita ngutangin orang, ya. Nah, orang ini ternyata fakuntu unzirul mu'sir. Mungkin kalau di zaman itu ada media sosial, dia nggak nulis-nulis di status, nggak nyinggung-nyinggung orang gitu loh. Ini si fulan mana kok nggak bayar-bayar utang gitu loh. Ya, ini orang duduk di majelis ilmu tapi nggak pernah bayar utang sama anak. Ya, memang salah gitu loh. Tapi kenapa kita tidak memaafkan gitu loh? Ya, kenapa kita tidak memberikan tangguh, memberikan tempo kepada orang tersebut gitu? Ya, orang ini mengatakan fakuntu unzirul mu'sir. Dulu di dunia saya suka memberikan tangguh kepada, menangguhkan orang-orang yang susah. Ya, wa atajawwazu fisakati aw finakli. Dan aku, kata beliau, mempermudah dalam urusan keuangan atau dalam perkara pembayaran. Faghufiralahu, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini diantara karakter hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang suka menangguhkan hutang orang yang dalam kesulitan. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana rajulun yudayinun nas, ada seseorang yang hobi memberikan hutang kepada orang lain, ya, memberikan hutangan kepada orang lain. Ya, fakana yaqulu li fatahu, orang ini berkata kepada pembantunya atau dia berkata kepada anaknya, orang yang memberikan hutang ini, apa yang dia katakan, idza ataita mu'siran. Ya, misal, kata dia, kalau engkau datangi mereka untuk menagih, tapi mereka dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesusahan, fatajawaz anhu, maka bebaskanlah ia. Ya, bebaskanlah dari hutangnya. Kata beliau, la'allallaha yatajawazu anna, semoga Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan kita dari api neraka. Falaqiyallaha fatajawaza anhu, lalu kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Ya, insyaallah. Kasih utang, ya, ada temannya datang, akhi, afwan, ana minta bantuan, ana minta utang sama antum misalnya, ana lagi butuh duit 200.000 misalnya, alhamdulillah ana ada, kasih 200.000. Dan seperti itu, ya. Dia suruh orang misalnya nagih, ya, atau dia tagih misalnya, nagih nggak apa-apa, dia tagih, afwan, antum sudah ada uang belum? Oh, belum ada gitu loh. Ana lagi oh ya udah, kalau antum dalam kesulitan nggak usah bayar deh gitu loh. Ya, jadi insya Allah sudah masuk waktu ya. Ya, taib, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum fa idza tasawwatu sufuf min iqamatis salah. Lurus dan dirapatkan safnya demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا
وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانهم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usrah." Ya. Dan ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika orang yang berhutang dalam keadaan kesulitan, artinya kalau ada seseorang yang belum mampu untuk membayar hutangnya, belum mampu untuk melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka kita disyariatkan untuk memberikan tempo kepada orang yang kesusahan, orang yang kesulitan tersebut membayar hutangnya. Ya, jadi jangan, kalau kita sudah tahu kondisinya lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan tidak mampu misalnya dia membayar hutang, maka kita kasih tempo lagi, kita undur lagi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Cuma ini gak semua orang bisa melakukan. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasaddaqu, akan tetapi kata Allah, jika engkau bersedekah, artinya engkau lunasi, engkau ikhlaskan ya piutangmu tersebut terhadap orang lain, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul mengetahui. Ya, ini bagi orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini enggak semua orang bisa melakukan. Ya, dia lihat saudaranya lagi dalam keadaan susah, ya, buat makan saja susah gitu kan, apalagi buat bayar hutang. Akhirnya dia bilang sama saudaranya, ya sudah akhi, ya anak ikhlaskan, ya hutang antum lunas, antum gak perlu lagi bayar sama anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik, wa antasaddaqu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jika engkau bersedekah, dalam artian engkau mengikhlaskan, ya engkau membebaskan saudaramu tersebut dari hutangnya, khairul lakum, ini lebih baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman, ya barang siapa yang menutupi aib, ya seorang muslim manapun itu. Perhatikan, lagi-lagi di hadis ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempergunakan kata musliman, ya kata yang menunjukkan kepada keumumannya. Afwan ya, kalau antum terganggu. Taib. Lagi-lagi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan kata musliman, ya kata yang menunjukkan kepada keumuman, bukan muslim tertentu, ya bukan muslim yang kita anggap hanya semanhaj dengan kita saja, atau yang hanya satu pengajian dengan kita saja, atau yang hanya satu komunitas dengan kita saja, atau yang hanya satu masjid dengan kita saja. Enggak. Di sini Rasulullah mengatakan man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim manapun itu. Karena di sini Rasulullah tidak menentukan muslim mana, enggak. Tapi Rasulullah SAW mempergunakan kata umum, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim manapun itu. Maka apa yang akan terjadi? Balasannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini kita malu jika aib kita dibongkar oleh manusia, ya, maka yang lebih malu lagi ketika kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita. Ya, selama ini manusia tahunya kita adalah orang yang soleh, kita adalah orang yang baik, ya, kita adalah orang yang dermawan, dan segala macam gelar-gelar kebaikan disematkan kepada kita. Itu manusia tahunya seperti itu. Ternyata nanti di akhirat Allah bongkar semuanya, ya, dan ini lebih memalukan lagi. Semoga Allah menutup aib kita di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini juga al-jaza min jinsil amal. Ya, jadi al-jaza balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, perhatikan, setiap dari kita, ya, setiap dari kita
itu pasti punya aib. Nggak ada di antara kita yang tidak punya aib. Ya, yang dijaga dari kesalahan itu hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum beliau diutus menjadi nabi, apalagi setelah beliau diutus menjadi rasul. Hanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang ma'asum. Ya, adapun selain beliau tidak ada yang ma'asum. Maka seiring dengan dikuburkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seiring dengan itu pula yang namanya kema'asuman itu sudah dikuburkan. Ya, tidak ada lagi manusia yang ma'asum selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada manusia yang ma'asum setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyimpangan. Ya, itu pemikirannya menyimpang, itu akidahnya menyimpang. Karena tidak seperti itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi orang yang ma'asum. Setiap dari kita punya aib. Ya, setiap dari kita punya kekurangan, punya dosa, punya maksiat, dan kita tidak ingin aib kita itu dibongkar. Sebagaimana kita tidak menghendaki, tidak menginginkan aib kita dibongkar di hadapan orang banyak, maka demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain. Gak ada yang suka dibongkar aibnya. Ya, sebagaimana ya kita suka kalau ada orang yang menyembunyikan aib kita, ya, yang menyimpan aib kita rapat-rapat, maka demikian pula halnya dengan saudara-saudara kita yang lain. Mereka suka, mereka cinta, mereka senang jika aibnya disimpan, ditutup rapat, tidak dibongkar di halayak ramai. Ya, perhatikan. Ya, di sini Rasulullah mengatakan man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim manapun itu, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya akan ya menyimpan aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membongkar aibnya, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, oleh karenanya Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man satara aurata akhihil muslim, barang siapa yang menutup ya atau menyembunyikan aurat ya aib saudaranya sesama muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup ya aibnya kelak di hari kemudian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya kelak di hari kemudian. Baik, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Sayyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah naik ke atas mimbar, ya. Fanada bi sauti rafi'in faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dengan suaranya yang tinggi, ya, dengan suaranya yang keras. Karena itu ciri khasnya Rasulullah. Kalau Rasulullah berkhutbah itu merah padam mukanya, ya, matanya melotot, seolah-olah seorang komandan pasukan yang sedang mempersiapkan pasukannya. Itu Rasulullah ketika sedang berkhutbah, ya. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara man aslama bilisanihi, ya, wahai sekalian orang ya yang sudah menyatakan keislamannya dengan lisannya, walam yufdil imanu ila qalbihi, akan tetapi keimanan belumlah menancap di dalam hatinya, ya, artinya hanya klaim saja ya bahwa saya seorang muslim. Ya, kata Rasulullah, wahai orang-orang yang sudah mengklaim dirinya dengan lisannya bahwa dia adalah seorang muslim, walam yufdil imanu ila qalbihi, akan tetapi keimanan belum menancap dalam hatinya, la tu'udhul muslimin, jangan sekali-sekali kalian menyakiti kaum muslimin. Ya, jadi ini peringatan bagi kita yang suka menyakiti saudaranya sesama kaum muslimin, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan status-statusnya, dengan tulisan-tulisannya, ya, dengan apa namanya tuh kalau orang pasang di WA tuh, ada orang yang suka nyindir terus kerjanya tuh pasang status gitu ya. Ya, kok setiap hari rasanya kok antum nyindir ana mulu gitu loh. Ada kan orang begitu. Ya, hati-hati jangan sampai menyakiti saudara kita. Ya, kata Rasulullah, la tu'dzul muslimin, wahai orang-orang yang mengklaim
ya dirinya mengklaim mengklaim Islam dirinya dengan lisannya saja, padahal keimanan belum menancap dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mengolok-olok kaum muslimin. Ya, jangan membuli kaum muslimin, jangan membongkar aib kaum muslimin, gitu kan, seperti itu. Wala tattabi'u auratihim, jangan pula kalian menelusuri, mencari-cari, membongkar aib mereka. Subhanallah, hari ini ya, dengan adanya media-media sosial kita, kaum muslimin bahkan sebagiannya sudah lama mengaji, setiap hari yang dibahas fitnah di media sosial, yang dibahas rumah tangga orang, yang dibahas ininya orang, itunya orang, segala macam dibahas, yang dibahas orang. Subhanallah, banyak di antara kita rumah tangga orang yang hancur kacau balau, kita ikut rame menceritakan ya rumah tangga orang. Subhanallah. Ya, demi Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kenapa antum ikut-ikutan membongkar, menceritakan aib rumah tangga orang di media sosial? Ya, jangan kita berprasangka bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan yang lagi viral misalnya. Enggak bakal ditanya tentang itu. Tapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kemudian, ngapain antum ikut-ikutan di situ? Ngapain kamu ikut-ikutan di situ? Ya, bukan urusan kita. Ya, dan sudah pernah juga kita pelajari hadisnya bahwasanya min husni islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan apa yang gak ada manfaat baginya. Saya tanya sama antum, apa manfaatnya bagi kita ngomongin rumah tangga orang di media sosial? Ada solusi nggak setelah itu? Yang ada malah makin kacau balau dunia persilatan, kan seperti itu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan yang bukan urusan kita, gitu loh. Apalagi kalau yang berkenaan dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, demi Allah, ini sangat berat nanti di hari kemudian. Nanti akan kita lihat bagaimana dalilnya. Ya, jangan coba-coba berkenaan dengan kehormatan seorang muslim. Ya, ingat perkataannya ulama salaf kita. Apa yang mereka katakan? La antal kallah, bahwa engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, ya 70 dosa yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Berat. Ya, berat taruhannya nanti amal atau dosa, kan seperti itu. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada harta, tidak ada anak-anak. Yauma la dirham wala dinar, nggak ada dinar, nggak ada dirham, dan seterusnya. Yang ada amal soleh dan dosa, kan seperti itu. Taib, kata Rasulullah SAW, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian menelusuri, mencari-cari, membongkar aib mereka. Ya, kita subhanallah, apalagi kalau misalnya ya yang jadi musuh kita, ya yang berseberangan dengan kita misalnya terbongkar aibnya, itu sujud syukur kita. Ya, sampai sujud syukur. Terus saking senangnya, nyahok lu, rasain lo, mengenak, kan gitu. Subhanallah. Ya, yang ada akhirnya kita ikut-ikutan menyebarkan aib saudara kita tersebut. Ya, ingat, al jaza min jinsil amal. Ketika kita membongkar aib saudara kita, ingat Allah akan bongkar aib kita di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, kata Rasulullah mengingatkan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim. Kata Rasulullah, siapa yang suka mencari-cari aib kekurangan saudaranya sesama kaum muslimin, tatabba'allahu auratahu, Allah pasti akan membongkar aibnya. Ya, Allah pasti akan mencari aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala bongkar aibnya, ya yafdahu walau fi jawfi rahlihi, niscaya Allah akan perlihatkan aib tersebut meskipun dia lakukan aib tersebut dalam kamarnya, dalam rumahnya. Jauf itu artinya apa? Bagian rumah yang terdalam. Jadi kalau misalnya antum bikin kamar, di dalam kamar ada kamar lagi, aib antum lakukan di situ, Allah bongkar. Ya, kalau kita suka membongkar aib kaum muslimin sesama kita kaum muslimin, Allah akan bongkar aib kita. Walaupun aib yang kita lakukan tersebut kita lakukan di bagian rumah kita yang paling tersembunyi. Ya, kasarnya anak dan istri kita pun nggak tahu gitu loh. Allah akan bongkar. Ya, jadi peringatan bagi ana dan antum semua, jangan suka mencari-cari aib, jangan suka membongkar aib sesama kita kaum muslimin. Tutup mulut kita.
Ya, kalau kata istilah orang-orang bijak, kalau kita masuk dalam rumah orang, dalam wilayah privasi orang, dalam keadaan melihat, maka kita keluar dalam keadaan buta. Ya, apa gimana ya? Masuk ke dalam rumah orang itu, maksudnya masuk ke wilayah privasi orang itu kita buta. Artinya kita nggak lihat, ya, kita nggak lihat. Maksudnya kita nggak nyari aib orang, kekurangan orang gitu loh. Ya, begitu pula dengan pendengaran kita, tuli terhadap aib atau kekurangan orang lain. Taib. Kalau beliau berkata, Nafi berkata, wa nadhara Ibnu Umar yauman ilal bait. Perhatikan, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dan yang menceritakan ini Nafi, ya, rahimahullah, muridnya Ibnu Umar. Ya, beliau mengatakan, wa nadhara Ibnu Umar yauman ilal bait. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memandang kepada al-bait awil Ka'bah atau Ka'bah. Al-bait, Ka'bah kan. Beliau memandang kepada Ka'bah. Ya. Kemudian beliau berkata, ma'a'azamaki wa a'zama hurmataki. Ya, alangkah agungnya engkau, Ka'bah. Ya, alangkah agungnya engkau, alangkah besar agungnya kehormatan engkau. Maksudnya Ka'bah. Terus kata beliau, wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Akan tetapi seorang mukmin, kata Ibnu Umar, ya, lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Ya, jadi hati-hati menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan perlu kita ketahui ikhwas sekalian, bahwa yang namanya harta, darah, kehormatan kaum muslimin haram hukum asalnya. Ya, haram hukum asal harta seorang muslim itu haram. Ya, itu hukum asalnya. Tidak diperbolehkan kita mengambilnya kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Haram hukum asal darah seorang muslim itu haram. Itu hukum asalnya. Haram kita menumpahkan darah siapapun itu tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kehormatan seorang muslim itu haram hukum asalnya. Gak boleh kita sembarangan menjatuhkan kehormatan orang. Ah, dia gak benar ininya gitu loh, dia juga gurunya gak benar, udahlah kita jatuhin aja kehormatannya. Hati-hati. Ya, semua nanti akan ada hisabnya di hari kemudian. Kita sering ulang-ulangi kan, bahwasanya jangankan sesama manusia, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia ini akan ditegakkan kisas, lalu kemudian mereka baru bisa jadikan tanah lagi. Itu kambing loh. Ya, itu kambing. Bagaimana lagi dengan kehormatan kaum muslimin? Ya, kehormatan seorang mukmin yang kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, al mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Ya, kehormatan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu. Maksudnya daripada kehormatan Ka'bah. Ya. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak usah kita sebutkan. Ya, oleh karenanya berkata sebagian salaf kita, ya, berkata sebagian salaf kita, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Ya, salaf kita berkata, aku mendapati, sebagian salaf kita berkata, saya mendapati suatu kaum lam yakun lahum uyubun. Mereka itu enggak punya aib. Ya, mereka itu enggak ada aibnya, enggak pernah diketahui orang aibnya. Ya, fadzakaru uyuban nas. Akan tetapi di belakang hari mereka suka menyebarkan, menyebut-nyebutkan aib orang. Ya, fadzakaran nasu lahum uyuba. Lalu orang pun menyebutkan aibnya. Ya, kan banyak kejadian gitu kan. Orang taunya orang itu nggak ada aibnya. Ya, tapi di belakang hari kerjanya kok suka nyebarin aib orang gitu loh. Semua diceritain, ini diceritain, aibnya ini diceritain. Ya, ada seorang muslim yang melakukan pelanggaran dosa, dia sudah berusaha sembunyi-sembunyi, terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia berharap nggak ada orang yang lain yang lihat ketika dia bermaksiat. Dia cerita sama orang. Allah saja sudah ngumpetin kok. Allah sudah menyembunyikan aib saudaranya, kok dia yang beberkan aib saudaranya itu kepada orang lain. Ya, akhirnya ya manusia pun menyebutkan aibnya. Kemudian kata mereka, sebagian salaf mengatakan, wadraktu kauman, aku mendapati satu kaum, kanat lahum uyubun, mereka sebenarnya aibnya banyak kaum tersebut. Ya, fakaffu an uyubin nas, tapi mereka tidak suka menceritakan aib orang. Dia tutup mulutnya, dia tahan jari-jarinya. Kalau kayak sekarang kan tutup mulut, tapi ini juga aktif.
di WA, di media sosial, Facebook, nggak pernah cerita secara verbal, tapi tulisannya kemana-mana gitu, nyerang saudaranya, nyebarin aib saudaranya, share, ya, link dong, link ya gitu, ya, dikit-dikit minta link, ada keributan apa lagi nih di dunia persilatan, minta link dong, link di share, seneng gitu loh, subhanallah, ya. Kata sebagian salaf kita, wa adraktu qauman kanat lahum uyubun. Ya, aku mendapati satu kaum mereka sebenarnya punya aib. Fakaffu an uyubin nas. Lalu kemudian mereka menahan diri tidak menceritakan, menyebarkan aib orang. Fanusiyat uyubuhum, maka aib mereka pun dilupakan oleh orang. Ya, jadi berapa banyak di antara kita yang sebenarnya orang tahu kalau aib kita itu banyak. Akan tetapi karena kita juga tidak kita menahan diri gitu loh, tidak suka menceritakan aib orang, tidak suka membongkar aib orang, akhirnya orang pun melupakan aib kita. Itu banyak kejadian seperti itu, ya. Taib. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya, memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut juga suka menolong saudaranya. Jadi di sini juga kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Al-jaza, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau misalnya kita mau dibantu, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Maka kita senantiasa menolong dan membantu saudara kita. Itu kaidahnya seperti itu. Ya. Nah, senada dengan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi." Barang siapa yang senantiasa membantu saudaranya menyelesaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu menyelesaikan hajat hamba tersebut. Ya, jadi lagi-lagi di sini apa? Al jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Taib. Al Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang. Ya, memberikan manfaat dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan waktunya. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan antum meremehkan kegiatan-kegiatan sosial atau amal-amal sosial yang antum lakukan. Itu luar biasa, nanti akan kita lihat dalilnya. Ya, nanti akan kita lihat dalilnya dan nanti akan kita lihat kaidahnya. Bahwasanya haji yang berturut-turut kita lakukan atau umroh yang berturut-turut kita lakukan, ternyata lebih baik mana? Ternyata lebih baik membantu orang lain, gitu kan, seperti itu. Ya, kata Rasulullah, habbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ya, orang yang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla. Perhatikan, kalau tadi orangnya, sekarang amalannya. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kalau tadi kan manusianya kan, manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang amalannya, amalan yang paling banyak dicintai oleh Allah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau masukkan di hati seorang muslim. Ya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum melakukan satu amalan, ya, satu pertolongan atau satu apalah itu yang dengan perbuatan antum tersebut saudara antum bahagia. Ya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berikan sayur ke sama orang, terus dia bahagia. Masuk gak dalam hadis ini? Ya, masuk banget. Ya, antum bantu misalnya, ada orang yang lagi kehausan, antum sediakan air. Ya, dia mau beli, dia punya 5.000, aduh, kalau saya beli teh hangat kurang 3.000 lagi di duit saya. Ada yang gratis, bahagia. Masya Allah, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Bukan anak, bukan ulama, bukan ustadz.
yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tuh nggak bicara sesuai dengan hawa nafsunya, illa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kalau berbicara itu atas dasar tuntunan wahyu. Rasulullah mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang engkau masukkan di hati saudaramu. Ya. Taib. Takshifu anhu kurbatan, ya engkau bantu, engkau bebaskan ya dia dari kesulitannya, kata Rasulullah. Au taqdi anhu dainan, engkau bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan laparnya. Ada saudara kita yang lagi kelaparan, terus antum kasih makanan, Masya Allah. Ya, itu diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Rasulullah SAW, wala an amsyi'a ma akhin fi hajah. Kata Rasulullah, andai nih aku berjalan bersama seorang saudara dalam rangka untuk membantu menyelesaikan hajatnya, ya, membantu untuk menyelesaikan satu keperluannya, kata Rasulullah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinati syahran. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya, berjalan menemani seorang saudara menunaikan hajatnya, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Bukan di Masjid Uswa loh. Ya, sekali sholat di Masjid Nabawi, antum harus sholat 1000 kali di Uswatun Hasanah, baru sama. Benar nggak? Benar nggak? Ya, jadi butuh 1000 hari di sini untuk menyaingi 1 hari sholat kita di Masjid Nabawi. Ya, butuh 1000 hari di Uswatun Hasanah di masjid-masjid lainnya, ya, selain Masjidil Haram. Taib, kata Rasulullah, lebih aku cintai satu keperluan loh, bukan 1000 keperluan, satu keperluan. Aku berjalan menemani menyelesaikan keperluan saudaraku dalam rangka aku berjalan dalam rangka menyelesaikan satu keperluan saudara, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Subhanallah, ada saudara-saudara kita, cuma karena tidak satu komunitas, tidak satu pengajian, dia anggap orang teman saudara muslim tersebut beda manhaj, dia nggak mau bantu. Ya, bahkan saya pernah dapat cerita, dikasih duit pun dia nggak mau bantu. Subhanallah. Ya, tapi kalau orang kafir dia mau bantu. Ya, jadi lebih sadis dia lihat saudaranya yang mungkin dia pandang tidak semanhaj dengan dia daripada orang kafir. Subhanallah. Ya, ini pemikiran-pemikiran seperti ini harus dicuci dari otak kita ini, kaum muslimin. Ya. Subhanallah. Baik. Perhatikan. Contoh misalnya, ya. Contohnya misalnya Ibnu Umar, ya, Abu Bakar. Kita mulai dari Abu Bakar, masih ada waktu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di antara kebiasaan beliau, Abu Bakar, antum tahu Abu Bakar orang terbaik kedua di umat ini setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau orang pertama yang memasuki surganya Allah, umatnya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, beliau orang pertama umatnya Nabi Muhammad yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang kedua terbaik, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Aisyah. Ya, Abu Bakar di antara kebiasaannya adalah membantu wanita-wanita untuk memerahkan, ya, susu dari hewan wanita-wanita tersebut. Karena kebiasaan di Arab itu yang biasa memerah, ya, susu untuk dari hewan-hewan itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, perempuan nggak biasa lakuin itu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang udah meninggal ayahnya, atau misalnya ada janda-janda, Abu Bakar As-Siddiq itu membantu memerahkan susu hewannya, ya, untuk mengeluarkan susunya seperti itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika beliau dilantik menjadi khalifah, dibayat menjadi khalifah, ada beberapa orang wanita mengatakan, ya, nggak ada lagi yang bantu kita untuk memerahkan susu dari hewan-hewan kita. Apa kata Abu Bakar? Ya, khalifah ini, antum tahu kan, khalifah itu orang nomor 1, orang nomor 1 di dunia pada saat itu. Ya, orang nomor 1-nya kaum muslimin. Apa yang beliau lakukan? Jabatan ini, amanah ini tidak akan merubah kebiasaan saya, tetap dia lakukan. Bayangkan khalifah, ya, membantu rakyatnya, ya, tetap melakukan seperti biasa sebelum beliau dilantik, dibayat menjadi khalifah.
Dan ini diikuti oleh orang setelahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab suatu ketika, ini Talha radhiyallahu taala anhu, ya semua dijamin surga semua. Ya, beliau sering memperhatikan Umar memasuki satu rumah. Jadi diikutilah, pengen tahu, ya, kepo gitu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia lihat Umar masuk di satu rumah, kemudian pergi. Ya, maka Talha radhiyallahu taala mendatangi rumah tersebut. Ya. Kemudian ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang wanita, yang mana wanita tersebut sudah tua, ya, dan buta lagi. Dan dia nggak tahu yang datang ini siapa. Setiap hari ada orang datang bantuin dia gitu loh. Padahal dia nggak tahu kalau ini khalifah, orang yang menaklukkan Persia dan Romawi, dua adidaya besar. Ya, dua superpower yang sudah berkuasa 8 abad lamanya. Dia nggak tahu kalau itu orangnya Umar bin Khattab. Ya, dia tanya siapa orang itu, saya nggak tahu. Intinya dia datang setiap hari, dia bantu bersihkan rumah saya, ya, kemudian dia penuhi semua kebutuhan saya, dia kasih makan saya. Setelah itu dia pergi, saya nggak tahu itu orangnya siapa. Nangis Talha. Ya, beliau mengatakan, engkau meninggalkan, engkau akan merepotkan orang-orang setelah engkau, wahai Ibnu Khattab, gitu. Ya, jadi masya Allah, perhatikan mereka. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar anaknya Umar. Ya, beliau kalau mengadakan safar, itu diantara kebiasaannya Ibnu Umar melayani orang-orang yang ada di dalam rombongan safar tersebut. Ya, jadi beliau itu nggak mau dilayani. Kalau kayak kita kan, ustadz dikit aja pengennya dilayanin. Ya, beliau nggak mau, nggak. Saya harus layani kalian. Jadi kalau misalnya rombongan safar misalnya ada 10 orang, beliau nggak mau, beliau yang harus melayani orang-orang tersebut. Itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, karena beliau tahu betapa keutamaan orang-orang yang senantiasa membantu saudaranya sesama kaum muslimin. Ya, taib. Satu kisah lagi. Ya, Hasan al-Basri rahimahullahu taala itu pernah ada kegiatan sosial lah. Ya, kalau kayak antum biasa di sini kayak kegiatan sosial, ya bantu orang, mungkin bagi-bagikan sayur atau apalah. Intinya kegiatan sosial. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah, ya siapa yang nggak kenal Hasan al-Basri, murid sahabat. Beliau mengatakan, kalau kalian ketemu dengan Thabit al-Bunani rahimahullah, ya, tolong katakan sama dia suruh ikut bakti sosial. Ya, kemudian orang-orang itu pun datang kepada Thabit al-Bunani kalau tidak salah namanya. Kemudian beliau mengatakan, afwan, sampaikan kepada Hasan al-Basri saya itikaf. Ya, jadi saya nggak bisa ikutan. Apa kata Hasan al-Basri? Sampaikan kepada dia, tidakkah dia tahu bahwasanya membantu saudara gitu kan, seperti itu, menunaikan hajatnya, membantu keperluannya, ya, bukankah itu lebih baik daripada haji yang terus berulang-ulang gitu loh. Ya, bukan haji yang pertama. Kalau haji pertama kan kewajiban tidak bisa disaingi dengan sunnah kan gitu. Ini misalnya haji, setelah haji lagi, umrah, habis umrah lagi. Tidakkah dia tahu bahwa membantu menunaikan kebutuhan saudara itu lebih baik daripada itikaf? Akhirnya Thabit al-Bunani dia tinggalkan itikafnya. Dia ikutan kerja sosial. Ya, insya Allah. Ya, terkadang apa ya? Ya, kita kadang-kadang tidak menganggap gitu ya seperti itu. Jadi kayak nggak masuk rumus kita. Ya, kayak bantu orang, ya, kayak kerja-kerja sosial ini kadang-kadang dipandang sebelah mata, remeh, padahal ini luar biasa. Ya, dan ini dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengamalkan seperti ini, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama, mereka semua melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Taib. Oleh karenanya, ya, ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-mu'tadi afdalu minal qasir. Ini kaidah, antum harus fahami. Ya, al-mu'tadi afdalu minal qasir. Artinya, amalan yang manfaatnya menjangkau orang banyak lebih utama daripada amalan yang manfaatnya tidak menjangkau orang banyak. Ya, bisa dipahami. Ya, kayak tadi contohnya Thabit al-Bunani, beliau itikaf. Saya tanya sama antum, kalau beliau itikaf, manfaatnya kemana itu? Ke dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial, dia bantu orang misalnya, itu akan lebih tersebar manfaatnya. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi kalau misalnya antum ya lagi dalam keadaan mau sholat sunnah, tiba-tiba ada saudara antum yang butuh bantuan, mana yang lebih utama? Tentu saja yang manfaatnya lebih banyak, kan seperti itu. Ya, taib.
Kemudian selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh tarikan. Nah, di sini Rasulullah mempergunakan juga kata tarik, umum, satu jalan. Ya, siapa yang menempuh satu jalan, artinya jalan apapun itu. Yaltamisu fihi ilman, dengan jalan tersebut dia mencari ilmu. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu itu kan jalannya banyak. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang pakai mobil, bahkan ada yang naik pesawat. Ada yang datang langsung ke kajian, duduk seperti ini. Ada yang karena dia punya kuota dan dia nggak bisa datang ke kajian, dia menyaksikan. Iya, dia nyatet, dia menghafal, dia muraja. Itu semua salaka tariqan yaltabisu fihi ilma. Itu semua menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi jangan antum apa ya, memandang remeh orang-orang yang misalnya kayak sekarang ini, misalnya ada saudara-saudara kita yang menonton di luar sana, mungkin karena nggak bisa datang, karena keterbatasan waktu, jarak, dia nggak bisa datang. Itu juga dia salah katarikan, menempuh satu jalan, walaupun berbeda. Ya, ganjarannya tentu saja berbeda, gitu kan, seperti itu. Ya, karena al-jaza, kembali lagi, al-jaza min jinsil amal. Tentu beda orang yang datang duduk bersimpu di hadapan gurunya dengan orang yang menyaksikan dari jauh, tidak melakukan perjalanan. Itu tentu saja berbeda, kan, seperti itu. Akan tetapi mereka mendapatkan ganjaran. Ya, kata Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilma, dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara keutamaan menuntut ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Ya, antum tahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, beliau menjelaskan bahwa ada lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Ya, lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Bukan 1-2 keutamaan, enggak. Ya, bukan seperti amalan-amalan lainnya keutamaannya ini cuma itu. Ya, kata Ibnu Qayyim, menuntut ilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Ya. Nah, kemudian makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, itu ada 4 maknanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ya, makna yang pertama, ya, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma. Makna yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, artinya dia menempuh jalan. Ya, Allah akan memudahkan baginya surga. Seperti antum datang di tempat ini dengan menempuh jalan. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda. Ya, ada yang jalan kaki mungkin. Waktu dikorbankan seharusnya bisa digunakan untuk bercengkrama dengan anak istri. Ya, mungkin ada yang dia tinggalkan bisnisnya demi untuk mendapatkan ilmu. Itu yang dimaksudkan di antara maknanya. Ya. Tapi yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Ya. Kita mendapatkan hidayah itu karena apa? Karena ilmu, kan gitu. Kita tahu neraka, kita tahu surga. Karena apa? Karena ilmu. Karena kita menuntut ilmu, kan, seperti itu. Ya, kita tahu ini wajib, ini sunnah. Karena apa? Karena ilmu. Kita tahu ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan. Karena apa? Karena ilmu. Ya, hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Kemudian makna yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Dan yang keempat, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yakni saat melewati sirat. Ya, sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, dan semua orang pasti akan mendatangi. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali mendatangi neraka jahanam tersebut. Ya, dan orang-orang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara maknanya daripada masalah katarikan yaltamisu fil sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, adalah betul-betul jalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Ya, dia akan diselamatkan dari atas sirat itu yang kata Rasulullah lebih tajam, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena
dengan menuntut ilmunya tersebut. Ya, taib. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, adapun pembahasan selanjutnya sebelum memasuki hadis yang ke-37 kita akan lanjutkan dulu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari ana pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian ana tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak. Taib. Katanya enggak ada pertanyaan, insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.